saya pengen bercerita tentang bank sebenarnya. Kayak bukan tentang pinjam di bank, tetapi tentang strategi digital marketing bank gitu ya. Alright guys, so kali ini saya pengen bercerita tentang bank sebenarnya. Kayak bukan tentang pinjam di bank, tetapi tentang strategi digital marketing bank gitu ya. Dan kaitannya dengan membangun list. Kemarin, I think beberapa hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu saya barusan live bareng Melvin Mumpuni dari Finansialku. Dan dia mengatakan bahwa dulu dia kerja di bank. Dan tugasnya dia waktu di bank adalah telepon customer dari list yang diberikan oleh koleganya. Intinya seperti itu. Nah, di sini saya pengen menyoroti sebenarnya bahwa saya nanya ke dia, Melvin, lu dapet list dari mana gitu kan? Wah banyak sih, macem-macem caranya dapat list. Ini cara konvensional by the way teman-teman. Dari bosnya, dia kasih listnya. Nih ada kontak, tolong dikontak. Oke. Kemudian dari teman-teman main basket lah semua, ditanyain semua, dapat listnya juga. Literally konvensional banget. Sampai ada satu temennya ekstrim banget, yaitu dia pergi ke rumah duka. Jadi dia lihat ya, ke rumah duka kalau misalkan kembangnya, bunga papanya tuh rame banget. Wah ini orang kaya nih. Yang meninggal gitu, yang kesusahan orang kaya nih. Dia duduk di situ dari pagi sampai malam. Kenalan sana sini. Pokoknya ada orang datang, dia kenalan, dia minta kartu nama. Itu jadi list. Bayangin, nggak kepikir ya kita ya, kayak harus seharian di rumah duka nongkrongin market dari orang lain. Tapi dilakukan, itu konvensional banget, tapi dilakukan. Itu yang saya bilang bahwa itu niat banget ngelakuinnya. Sementara kita sekarang di dunia digital bener-bener dimudahkan dengan banyak hal. Termasuk kayak ketika Anda membaca di sini, tapi banyak orang masih nggak mau ngelakuin gitu. Sementara orang-orang offline yang mengerti list building tapi nggak ngerti digital, itu melakukannya dengan gila-gilaan seharian nongkrongin di rumah duka. Kebayang ya? Nah sekarang, kalau dia bilang, Dan, di kontak sama bank itu kan nggak menyenangkan ya. Anda kalau ditelepon, nomor nggak dikenal, terus tahu-tahu ditawarin, itu kan sibuk, meeting, lagi nyetir, apapun itu gitu kan, Anda matiin gitu. Nah kenapa itu terjadi? Itu yang pengen saya bahas hari ini sebenarnya. Jadi market, kita ngomong market, itu ada 3 fase. Secara general ada 3 fase. Jadi bentuknya seperti ini, seperti corong begitu. Yang pertama adalah cold, yang berikutnya adalah warm, yang terakhir adalah hot. Apa bedanya? Oke, ini sering sekali saya omongin ya. Hot adalah market Anda yang sudah pernah beli di Anda. Dia udah tahu Anda. Jadi nawarin ke mereka itu gampang banget. Karena mereka udah pernah beli. Kalau mereka puas dan akhirnya Anda tawarin barang baru, ya harusnya sih mudah sekali untuk closing. Unless dia nggak butuh dan dia nggak punya duit. Ya kan? Itu. Jadi gampang banget. Nah, warm adalah orang-orang yang sudah daftar Anda, sudah kenal Anda, sudah subscribe ke email Anda, sudah follow Anda, itu lebih ke arah warm. Nah, cold adalah orang-orang yang benar-benar asing banget, nggak kenal, nggak tahu siapa Anda. Literally nggak kenal gitu. Nah, biasanya ini pakai iklan di sini. Ini pakai ads. Nah di sini biasanya adalah follower atau list. Jadi orang-orang yang berada di list Anda gitu ya. Membangun list building itu adalah membangun list building. Sebenarnya simple banget. Goalnya adalah dari ini bawa ke sini gitu. Oke. Dan yang terakhir hot ini, ya ini udah di database customer Anda. Tetap aja list juga, list tapi customer gitu. Sama. Jadi step 1 adalah dari cold ke warm. Ini yang saya ajarkan di buku saya ini, itu adalah nomor 1, pelan-pelan diubah menjadi nomor 2. Jadi dari sini dibawa menjadi nomor 2 ini. Nah, gitu. Jadi those the step ya. Ini adalah stepnya dari cold ke warm ke hot. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa ini saya kasih cold. Nah, kenapa kita tuh suka sebel banget kalau misalkan ditelepon sama orang-orang bank. Nah, ini saya gini, ini hot di sini merah gitu kan. Nah, kenapa kita sebel banget ketika ditelepon oleh orang bank? Karena kondisi kita masih di sini, teman-teman, masih di cold. Kehapus. Oke. Jadi, kita masih di sini, loh. Masih di sini. Terus ditelepon. Ini ditelepon. Gitu. Nah, ini menyebalkan sekali. Karena kita nggak tahu juga siapa yang telepon kita dan sebagainya. Ini menyebalkan sekali. Cara terbaik adalah dari nomor 1 kita bawa dulu ke nomor 2. Jadi pakai ads ini dari 1 menuju ke 2. Ya, ini cara terbaik. Jadi dibawa masuk ke list dulu. Nah, di dalam list ini baru di sini boleh di follow up. Ini baru di follow up di sini. Follow up. Boleh pakai email, terserah ya. Boleh pakai telepon, call. Boleh pakai SMS, terserah Anda gitu.
Nah, kalau bank melakukan nomor satu di atas ini, inilah kenapa orang-orang itu suka sekali atau sering sekali sebel gitu ya. Mereka kayak annoying banget dan sebagainya karena nggak kenal. Tetapi bayangkan sekali lagi, kalau Anda sudah tertarik kepada suatu produk, Anda sudah tertarik dengan belajar list building punya saya misalkan. Anda sudah tertarik banget kayak penasaran dan pengen tahu lebih lanjut sebelum Anda putuskan untuk beli, Anda masukin email dulu. Anda masukkan email ke tempat saya atau Anda join ke tempat saya atau Anda follow Instagram saya. Anda sudah tahu saya. And suddenly ada telepon dari Denny Santoso masuk di tempat Anda akan kayak, "What? Denny Santoso call me?" gitu. Nah, itu akan meningkatkan closing dan nggak mungkin Anda akan bilang kayak, "Saya sibuk." Kalau Anda nggak tertarik, Anda dikontak, Anda akan bilang saya sibuk. Tapi kalau Anda sudah tertarik, sudah di level 2, sudah di warm, maka mau nggak mau Anda akan ada sedikit ketertarikan di situ. Ya, jadi sekarang tugas Anda adalah memperhatikan baik-baik. Even bank juga melakukan list building. Saya mau tulis di sini aja untuk klarifikasi ya. Bank juga melakukan list building. Itu database kuat mereka tuh. List building. Dengan cara konvensional, mostly, kebanyakan. Konvensional. Kita mau ngomong yang lain deh. Asuransi, list building semua. Kontakin ya semua saudaramu ya. MLM, list building semua. Kontakin semua saudaramu semuanya. Problemnya adalah yang dikontakin itu cold semua. Even saudara itu cold sebenarnya buat saya. Kalau dalam konteks ini. Why? Karena saudara belum tentu tahu itu bisnis Anda atau saudara itu belum tentu menjadi target market. Kita harus perhatikan bahwa cold, warm, dan hot ini harus sesuai dengan apakah target market atau enggak. Karena kemarin barusan ada yang sharing di pitch night saya di List Building Mastery. Dia bilang saya baru praktekin ini dan langsung dapat closingan 6. Baru 2 hari. Buku datang tanggal 15 Oktober. Tanggal 17 Oktober saya udah dapat closingan 6. Udah balik modal, kata dia. Kok bisa? Ditanya banyak orang. Dia dapat DM di Instagramnya banyak banget. Dan sharingnya simple banget ternyata dia. Oke. Dia mengatakan bahwa yang saya lakukan simple. Mengidentifikasikan marketnya, solusinya, udah tawarin. Selesai. Memang itu basic banget. Tapi berapa banyak di antara Anda yang nonton sekarang ini yang mengabaikan itu? Gak pernah tahu marketnya siapa, ngasal doang, asal tebak, main gambling, pokok tembak ini produk dijual. Dan gak laku. Ya salamu toh. Salamu toh. Karena yang melakukan kayak begitu 2 hari aja langsung closingan 6. Itu baru 2 hari balik modal. What if kalau dia melakukan itu setiap harinya? Ya udah pasti omsetnya naik, selesai gitu aja. Jadi sekali lagi, bank ngelakuin list building secara konvensional, mau MLM, mau asuransi dan sebagainya, mereka melakukan namanya list building secara konvensional. Nah, Anda dengan ini bisa mengetahui caranya melakukan list building dengan digital, sehingga Anda nggak harus lagi nongkrongin di rumah duka seharian. Ya kalau seharian, kalau tiap hari, buset dah vibrasinya juga nggak enak gitu kan, nongkrongin orang sedih semua kayak begitu. So yang harus Anda lakukan seperti itu, tinggal cari cold marketnya siapa, Anda iklankan, Anda ajak masuk ke list Anda, dan kemudian Anda prospek di situ. Boleh pakai email, boleh pakai call, boleh pakai SMS. Karena salah satu tribe terbesar di Tribelio kemarin NFC menyediakan tim 5 orang yang tugasnya itu setiap hari nge-call orang-orang yang join ke listnya. Setiap hari di call. Can you imagine? Bukan 1 orang di call bolak-balik, tapi karena yang join itu banyak banget, jadi dia menyediakan 5 orang untuk nge-call gitu. Karena padat banget. Tapi omsetnya, you know lah, dia yang satu-satunya yang dapat Silver Circle Award di Tribelio. Artinya adalah omsetnya sudah di atas 1,5 miliar rupiah. Nah, tugas Anda sebenarnya tinggal action, men. Tinggal action kayak begini. Saya udah nyediakan semuanya, mulai dari ini, habis itu ada LBM, List Building Mastery, course-nya. Anda bisa langsung action, Anda bisa langsung tanya-tanya ke saya dan ke tim saya. Dan setiap hari Senin juga ada, Senin atau Selasa ya, ada webinar atau live atau pitch night atau expert talk, macam-macam. Kita selalu kasih konten terbaru terus. Dari situ aja sebenarnya Anda sudah dapat luar biasa banyak banget. Alright, so kurang lebih itu aja teman-teman. Hopefully Anda menyadari bahwa kita harus mentransisikan customer dari cold ke warm ke hot. Dari gak kenal, dari iklan menuju followers, menuju subscriber, dan akhirnya membeli produk kita. Itu yang harus dilakukan. Bukan random saja, ngacak aja, dan akhirnya susah sekali jualan. Alright, itu aja. Thank you so much guys. See you in the next video. Bye-bye.